konnichiwa, genki desu ka? Halo semuanya, apa kabar? Hari ini kita akan belajar mengenai watashi no seikatsu, yang artinya yaitu kehidupan saya, dengan subtema Shorai Nihon ni ryugaku shitai desu. Ja, hajimemashou. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kita bisa menyebutkan tempat di mana kita lahir, besar, serta kemana kita pindah. Lalu, kita juga mampu menyebutkan masa kanak-kanak kita dengan pola kalimat yang tepat, serta mampu menyebutkan keinginan atau cita-cita di masa depan. Jadi, kali ini kita akan belajar mengenai Kodomo no Toki, yang artinya adalah masa anak-anak, dan Shorai, yang artinya masa depan. Jadi, yang akan kita bahas pertama-tama adalah Kodomo no Toki, yang artinya masa kanak-kanak. Pola kalimat yang akan kita gunakan adalah pola kalimat bentuk lampau ya, karena masa anak-anak kita sudah terjadi. Di sini disajikan satu pertanyaan, Doko de umaremashita ka? Doko de umaremashita ka? Yang artinya, kamu lahir di mana? Oke, kita akan bahas mengenai tempat kita lahir, lalu tempat kita dibesarkan, dan pernah pindah kemana kita. Oke, mari kita simak audio berikut. 1、生まれます。メダンで生まれました。2、育ちます。スラバヤで育ちました。3、引っ越します。ジャカルタに引っ越しました。Oke, tadi kita sudah menyimak audio, mari kita konfirmasi apa yang tadi kita dengar. Yang pertama tadi Medang de umaremashita, yang artinya lahir di Medan. Lalu yang kedua Surabaya de sodachimashita, yang artinya besar di Surabaya. Lalu yang ketiga Jakarta ni hikkoshimashita, yang artinya pindah ke Jakarta. Oke, jadi umaremashita atau umaremas itu lahir, sodachimashita atau sodachimas itu artinya besar atau tumbuh. Nah, hikoshimas atau hikoshimashita artinya pindah. Yang di dalam kurung ini bisa kalian rubah dengan kota atau tempat di mana kalian lahir, di mana kalian besar, atau kalian pernah pindah kemana. Selanjutnya kita akan belajar mengenai tingkatan pendidikan. Di sini sudah disajikan dari SD, SMP, SMA, ini sekolah biasa, lalu sekolah menengah kejuruan, SMK, dan sekolah keagamaan. Di sini contohnya ada MA. Mari kita simak audionya. 1、小学校。2、中学校。3、普通高校。4、専門高校。5、宗教高校。Oke, tadi kita sudah menyimak audionya. Ada SD yaitu Shogakko, lalu SMP yang artinya Chugakko, dan SMA di sini Futsukoko. Futsunya dikasih dalam kurung. Nah, ini boleh kalian gunakan, boleh kalian tidak. Lalu SMK yaitu Sengmon Koko, Sengmon yang artinya kejuruan, sedangkan Koko artinya sekolah menengah atas. Lalu yang terakhir Sukyo Koko. Sukyo artinya keagamaan, lalu Koko adalah sekolah menengah atas. Oke, mari kita aplikasikan pola kalimat yang sudah kita pelajari tadi ke dalam dialog atau kaiwa. Nah, di sini sudah disajikan dialog atau kaiwa dengan tema tempat kelahiran. Nah, di sini disediakan 3 jawaban yang bisa kalian gunakan berdasarkan pengalaman kalian. Nanti akan di-play 3 audio. Mari kita simak dari audio yang pertama sampai audio yang terakhir. どこで生まれましたか？アダンで生まれました。そしてアダンで育ちました。そうですか。どこで生まれましたか？メダンで生まれました。そしてパダンで育ちました。そうですか。どこで生まれましたか？メダンで生まれました。小学校の時、パダンに引っ越しました。
そうですか。 Oke, tadi kita sudah menyimak video dari ketiga jawaban tersebut. Mari kita bahas bersama-sama. Doko de umaremashita ka? Di mana kamu lahir? Oke, jawaban yang pertama, Padang de umaremashita. Soste Padang de sodachimashita. Yang artinya, saya lahir di Padang, lalu besar di Padang. Jawaban kedua, Medang de umaremashita. Soste Padang de sodachimashita. Yang artinya, saya lahir di Medan, lalu saya besar di Padang. Nah, di sini ada kata soste ya. Soste itu artinya lalu. Lalu jawaban yang ketiga, Medang de umaremashita. Shogakko no toki Padang ni hikoshimashita. Saya lahir di Medan. Sewaktu SD, saya pindah ke Padang. Di sini shogakko no toki itu artinya sewaktu atau pada saat SD. Nah, shogaknya ini boleh kalian rubah sesuai waktu ketika kalian pindah. Jadi, ketika kalian pindah pada saat anak-anak, kalian bisa ganti dengan kodomo. Kodomo artinya anak-anak. Kodomo no toki pada saat anak-anak. Atau ketika kalian pindah ketika SMP, kalian bisa ubah menjadi shugakko no toki ketika SMP. Nah, minasang, doko de umaremashita ka? Kalau kalian lahir di mana? Kita lanjutkan ke pelajaran selanjutnya masih dengan tema kodomo no toki. Di sini disajikan pertanyaan, donna kodomo deshita ka? Donna kodomo deshita ka? Kalian anak-anak yang seperti apa? Oke, di sini sudah disajikan 6 gambar mengenai kegiatan yang sering kita lakukan di waktu anak-anak ataupun kesukaan kita waktu anak-anak. Mari kita konfirmasi ulang gambar berikut. Gambar yang pertama di sini ada berenang di sungai. Lalu gambar yang kedua di sini memancing. Gambar yang ketiga bermain dengan boneka. Lalu gambar nomor 4 suka serangga. Lalu gambar nomor 5 suka berbicara. Dan yang terakhir suka layang-layang. Oke, mari kita simak audio berikut. 1、川で泳ぎます。よく川で泳ぎました。2、釣りをします。よく釣りをしました。3、人形で遊びます。よく人形で遊びました。4、虫が好きです。虫が好きでした。5、おしゃべりが好きです。おしゃべりが好きでした。6、たこ揚げが好きです。たこ揚げが好きでした。 Oke, tadi kita sudah menyimak audionya ya. Mari kita konfirmasi ulang. Tadi nomor 1, kawade oyogimasu. Yoku kawade oyogimashita. Lalu nomor 2, tsuri o shimasu. Yoku tsuri o shimashita. Yang ketiga, ningyo de asobimasu. Yoku ningyo de asobimashita. Kalau belakangnya mas, berarti dia pola kalimatnya dalam bentuk present ya. Sedangkan kita sedang bahas mengenai masa anak-anak, berarti masanya kita ubah menjadi masta agar berubah menjadi bentuk lampau. Kalian juga bisa menggunakan yoku di depannya, contohnya yoku kawade oyogimashita, yoku tsuri o shimashita, atau yoku ningyo de asobimashita untuk menyatakan kegiatan yang sering dilakukan. Lalu untuk menyatakan kesukaan, di sini ada musiga suki desu. Dalam bentuk present kita ubah ke dalam bentuk past menjadi musiga suki deshita. Oshaberi ga suki deshita. Tako age ga suki deshita. Selanjutnya, mari kita aplikasikan pola kalimat yang sudah kita pelajari ke dalam dialog atau kaiwa. Di sini sudah ada dialog dengan tema masa anak-anak ya. Mari kita simak audio berikut. 小さい時、どんな子供でしたか？
元気な子供でした。よく釣りをしました。たこ揚げが好きでした。そうですか。Oke, mari kita bahas bersama-sama. Chisai toki donna kodomo deshita ka? Sewaktu kecil, kamu anak yang bagaimana? Di sini dijawab genki na kodomo deshita, yang artinya anak yang lincah. Genki na di dalam kurung boleh kalian ubah sesuai dengan karakter kalian ketika anak-anak ya. Dilanjutkan dengan yoku tsuri o shimashita, yang artinya sering memancing. Tako age ga suki deshita, yang artinya suka layang-layang. Nah, ini boleh kalian ubah dengan kegiatan yang sering kalian lakukan ketika kecil atau kesukaan kalian ketika kecil. Selanjutnya kita akan bahas mengenai shorai, yaitu masa depan. Apakah kalian sudah memikirkan di masa depan apa yang ingin kalian lakukan? Oke, kita mulai ya. Di sini disajikan satu pertanyaan. Shorai nani o shitai desu ka? Shorai nani o shitai desu ka? Di masa depan, apa yang ingin kalian lakukan? Oke, kali ini kita akan bahas mengenai keinginan. Apa saja yang ingin kalian lakukan di masa depan? Bagaimana pola kalimatnya? Ja, hajimemashou. Di sini disajikan 7 gambar dengan 7 kalimat yang bisa kita gunakan sebagai referensi untuk menyatakan keinginan kita di masa depan. Oke, mari kita simak audio berikut. Setelah itu baru kita akan bahas bersama-sama maksud dari masing-masing gambar. 1、日本に留学します。日本に留学したいです。2、インドネシア大学で勉強します。インドネシア大学で勉強したいです。3、車の会社で働きます。車の会社で働きたいです。4、通訳になります。通訳になりたいです。5、家を買います。家を買いたいです。6、会社を作ります。会社を作りたいです。7、 25歳頃結婚します。25歳頃結婚したいです。Oke, tadi kita sudah menyimak audio. Di situ disebutkan 2 kalimat dari masing-masing nomor ya. Ada sedikit perubahan. Oke, mari kita bahas dari kedua kalimat tersebut. Dari nomor 1, Ichibang, Nihon ni ryugaku shimasu, yang artinya kuliah di Jepang. Nihon ni ryugaku shitai desu, yang artinya ingin kuliah di Jepang. Nibang, ya daigaku de benkyou shimasu, yang artinya kuliah di Universitas Indonesia. Indonesia daigaku de benkyou shitai desu, yang artinya ingin kuliah di Universitas Indonesia. Sambang, kuruma no kaisha de hatarakimasu, bekerja di perusahaan mobil. Kuruma no kaisha de hatarakitai desu, ingin bekerja di perusahaan mobil. Yombang, suyaku ni narimasu, yang artinya menjadi penerjemah. Suyaku ni naritai desu, yang artinya ingin menjadi penerjemah. Gobang, uchi o kaimasu, yang artinya membeli rumah. Uchi o kaitai desu, yang artinya ingin membeli rumah. Rokubang, kaisha o tsukurimasu, yang artinya membuat perusahaan. Kaisha o tsukuritai desu, yang artinya ingin membuat perusahaan. Shichibang,
25 goro kekkon shimasu, yang artinya menikah di usia 25 tahun. 25 goro kekkon shitai desu, yang artinya ingin menikah di usia 25 tahun. Tadi kita sudah belajar mengenai keinginan, bagaimana cara mengubah pola kalimat yang tadinya belakangnya mas dalam bentuk present ke bentuk keinginan. Polanya yaitu masnya yang paling akhir kita coret, lalu kita ubah ke dalam bentuk tai desu. Di sini sudah ada dua contohnya. Yang pertama, ramen o tabemasu, yang artinya makan ramen. Ini dalam bentuk present ya. Lalu kita ubah ke bentuk keinginan, ramen o tabetai desu, yang artinya ingin makan ramen. Lalu contoh yang kedua, nihon e ikimasu, yang artinya pergi ke Jepang. Kita ubah ke bentuk keinginan, nihon e ikitai desu, yang artinya ingin pergi ke Jepang. Oke, selanjutnya mari kita aplikasikan pola kalimat mengenai keinginan ke dalam kaiwa atau dialog. Oke, mari kita simak audio berikut. 将来何をしたいですか？ 35歳頃、通訳の会社を作りたいです。すごいですね。 Oke, mari kita bahas. Shourai nani wo shitai desu ka? Di masa depan, apa yang ingin kamu lakukan? 35 goro, suyaku no kaisha wo tsukuritai desu. Di usia sekitar 25 tahun, saya ingin membuat perusahaan penerjemah. Sugoi desu ne. Wah, hebat ya. Ya, minasan, shourai nani wo shitai desu ka? Kalau kalian, apa yang ingin kalian lakukan di masa depan? Oke, kita sudah ada di akhir pembelajaran kita. Minasan no seikatsu wa dou desu ka? Bagaimana kehidupan kalian? Oshiete kudasai. Ayo ceritakan menggunakan pola kalimat yang hari ini kita sudah pelajari. Dari mulai di mana kita lahir, di mana kita besar, kita anak yang seperti apa, kesukaan kita waktu kecil itu apa, lalu di masa depan apa sih yang ingin kalian lakukan? Oke, sekian video pembelajaran untuk kali ini. Semoga membantu. Sampai bertemu di video selanjutnya. Arigatou gozaimasu. Bye bye.